Now you're listening to Podcast, Her World Indonesia Podcast. Apa kabar semuanya? Selamat hari Jumat Agung untuk yang merayakan. Kita ketemu lagi di Ngobrol bareng HW di IG Her World Indonesia. Kali ini kita ingin tahu apa sih triknya bisa sukses menggalang dana, tapi sesuai dengan gaya kita masing-masing. Galang dana itu susah-susah gampang. Nah, saya di sini juga akan mengundang adalah Mas Adip Hidayat. Mas Adip Hidayat ini mungkin bagi sebagian orang nggak asing namanya karena beliau juga jurnalis seperti saya. Beliau itu sangat aktif, kalau ada apa-apa selalu dia yang nomor satu untuk ikut serta untuk menggalang dana. Padahal beliau itu bukan dari partai politik atau bukan juga dari yayasan-yayasan sosial seperti itu. Mereka adalah orang-orang independen seperti kita, tapi mereka punya jiwa yang sangat sosial dan mampu untuk menggerakkan teman-temannya gitu. Oke, Mas Adip sudah siap untuk gabung dengan kita. Hai Mas, apa kabar? Hai, baik. Mungkin yang belum kenal Mas Adip di sini. Mas Adip ini teman lama saya sebenarnya di kantor yang lama, tapi kita nggak pernah ketemu di kampus lama. Bener-bener, kayaknya lebih pantas disebut kampus itu. Kampus. Nah, kita nggak pernah ketemu sejak itu ya Mas Adip ya, hanya say hi di sosial media. Tapi saya selalu tahu berita-beritanya Mas Adip bikin apa aja. Mas Adip itu orang yang nggak bisa dengar orang susah karena begitu ada kesusahan bencana alam atau ada kesulitan penyakit, atau ada musisi yang sulit, itu Mas Adip pasti ada di garda depan. Nah, Mas Adip ini adalah seorang jurnalis dan juga pengamat musik ya Mas Adip ya. Dan editor-in-chief dari majalah Billboard Indonesia. Ya. Oke Mas Adip, kita langsung mulai ya ke topik ya Mas. Oke. Mas Adip ini kan ahlinya nih, kalau menurut saya sih ahlinya. Berat libur-libur. Libur dikasih yang berat. Udah lupa libur ya. Udah lupa libur. Iya. Udah lupa libur. Iya. Mas Adip tuh kan kemarin kita setelah ngobrol ya. Mas Adip itu selalu menggalang kekuatan massa untuk sesuatu yang positif. Boleh cerita sedikit nggak sih tentang bagaimana Adip selalu nyemplung untuk ngegerakin massa? Awalnya tuh gimana sih Mas? Dari dulu ya sebenarnya, kalau dulu zamannya mungkin nggak tahu yang nonton di sini masih mengalami zamannya tahu tuh Rolling Stone. Dulu zaman Milis ya. Milis itu sebuah apa ya, perlu kita jelaskan nggak ya, tahu nggak ya Milis itu ya? Takutnya boleh dijelaskan jauh, singkat. Terlalu jauh jadi, ya? Atau mau langsung aja? Mau langsung. Jadi dulu zaman Milis, kalau dulu kan korespondensinya saling ngobrolnya kan lewat email yang tersambung ke grup. Dari situ sebenarnya dulu kan yang namanya charity untuk musisi itu kan selalu aja ada gitu. Setiap masa itu kalau menurut saya lihat dari dulu ada aja orang sakit musisi, karena kebetulan saya backgroundnya musik gitu ya. Jurnalis di musik rata-rata ya orang yang sudah tidak produktif, musisi sakit kemudian dibikinkan tribute, penggalangan dana segala macam gitu. Tapi sebenarnya dari bergerak dari situ kemudian berkembang ke yang lain gitu, yang kemanusiaan. Kalau dulu masih ingat tentang kasus Prita gitu ya, Koin Prita. Jadi ada seorang ibu rumah tangga yang terkena kasus ya undang-undang ITE. Mungkin itu salah satu 10 tahun yang lalu kasus yang cukup nasional ya, sampai orang berbondong-bondong mengumpulkan koinnya membantu dia gitu. Dari situ akhirnya dibikin konsernya. Nah itu gitu. Penggerakan massa yang luar biasa ya. Jadi berangkat dari membantu teman-teman musisi yang membutuhkan, terus ke yang lain gitu, kemudian ke bencana alam gitu, dan selalu itu kerja kolektif ya, bukan saya pribadi gitu. Penggeraknya bisa siapa aja, bisa jadi bukan saya, lebih seringnya bisa jadi bukan saya gitu, tapi saya berada di sana juga gitu, ikut terlibat segala macam, yang pada akhirnya ketika sudah tidak berhubungan itu makin kesini kan makin dimudahkan dengan banyaknya crowdfunding, yang akhirnya kita bisa menggalang sendiri dengan kita di rumah, dengan kita sibuk melakukan aktivitas. Ternyata tidak perlu melakukan charity concert misalkan, ternyata bisa mengumpulkan dana yang jauh lebih efektif gitu. Nah,
tadi kalau nggak salah Mas Adip bilang kolektif itu tadi ya. Kalau saya nangkepnya Mas Adip itu selalu berkolaborasi dengan segala macam jenis pihak gitu ya. Walaupun itu misalnya perusahaan, swasta, atau sekelompok orang, atau artis terkenal kayak gitu. Nah kayaknya kolaborasi ini untuk sebuah penggalangan dana jadi hal penting banget ya Mas Adip? Pasti, karena kami sendiri kayaknya nggak mungkin ya. Kalau makin kesini mungkin bisa gitu, tapi kalau awalnya dulu gitu berangkatnya dari kolaborasi gitu. Karena kalau sifatnya sendiri, kalau saya tadi kilas balik ke sekarang gitu kan maraknya adanya crowdfunding kayak kita bisa terus ada yang baru Benih Baik, terus ada Kolase gitu, menghimpun dana sendiri pun bisa sekarang gitu. Tapi dulu kan perlu orang untuk melakukan kolaborasi tadi itu gitu. Walaupun kemudian pada prakteknya saat nyebarannya, saat pembagiannya perlu orang banyak kan. Itu yang harus kita melibatkan kolaborasi dengan banyak pihak tadi itu gitu. Kayak dulu bikin ketika seperti yang sekarang lagi lagi dibikin sekarang menghadapi COVID-19 itu kan perlu melibatkan banyak pihak gitu. Karena saya bukan medik gitu ya, akhirnya ngajak 3 teman dokter saya untuk ikutan bikin campaign karena mereka lebih paham. Karena saya membayangkan nanti yang akan dibeli APD, alat pelindung dirinya itu kan berhubungan dengan rumah sakit. Saya nggak paham itu masker ini jenis apa, terus bajunya seperti apa gitu. Jadi melibatkan mereka gitu. Jadi kalau kita nggak paham bukan berarti kita nggak bisa ngapa-ngapain ya Mas Adip ya. Kita nggak paham, kita gandeng orang yang paham, kemudian akan bergerak bareng. Untuk yang pandemi COVID-19 ini, saya juga udah baca beritanya Mas Adip yang di-share lewat Kumparan. Nah, itu bisa diceritain kembali di sini Mas Adip, sudah berapa dananya sampai hari ini terhimpun dan sudah dibagikan berapa banyak APD ke rumah sakit ke seluruh Indonesia, supaya semua yang join di sini juga tahu, Mas. Oke. Per hari ini sudah dikirim ke 148 rumah sakit. Wow, 148 rumah sakit ya? Ya, seluruh rumah sakit. Tidak hanya rumah sakit, tapi juga puskesmas. Karena puskesmas juga, puskesmas juga, karena puskesmas di daerah-daerah, bahkan di Jakarta pun, dia menerima rujukan untuk pasien-pasien corona itu gitu. Dan per hari ini, kalau nggak salah, udah terkumpul 1.800.000.000 deh, hampir 2M. Wow, hampir 2M sudah terkumpul ya? Iya. Waktu itu mulainya kapan ya Mas? 3 minggu ya? 3 minggu, selama 3 minggu, ya. Jadi dalam 3 minggu dana yang sudah terkumpul adalah hampir 2 miliar rupiah. 2 miliar. Ya. Dan sebagian dari dana itu sudah dibelikan APD yang sudah didistribusikan ke 148 rumah sakit seluruh Indonesia ya Mas ya? Ya, ada masker, terus ada hazmat, terus ada face shield mask itu gitu, terus ada masker N95 gitu segala macam. Oh, itu tapi juga kita belikan juga makanan vitamin buat beberapa dokter di daerah yang karena kan kemarin itu kan sifatnya kita nggak bisa beli dalam jumlah banyak ya. Karena kita tahu masker itu menjadi barang langka seperti emas, gitu. Bahkan lebih mahal dari emas gitu. Jadi barang yang ada kita distribusikan, jadi kadang nggak merata akhirnya, karena sedapat kitanya gitu. Ya. Dan untuk pendistribusiannya saya dengar juga Mas Adip kerjasama dengan JNE, jadi JNE itu memberikan jasa gratis ya untuk mengirim, itu betul? Ya, awalnya kita coba coba pakai dari dana donasi yang ada gitu. Cuma ketika saya hitung, kok lumayan juga ya waktu itu pas kekirim 50 rumah sakit itu udah hampir 4 juta. Karena yang dikirim kan ada yang ke Aceh, ada yang ke NTT, NTB, Kalimantan, Sulawesi gitu. Jadi ke Medan gitu. Jadi kelihatannya terus saya langsung tweet gitu, ada ekspedisi nggak sih yang bisa membantu ini gitu. Karena itu tadi the power of social media ya. Beberapa teman langsung menghubungkan dengan ini aja cobain. Akhirnya ternyata bersambung dan sejak 30 Maret kemarin dibantu JNE gitu. Ya, memang lebih banyak yang terlibat, akan lebih impact-nya akan lebih besar ya untuk jadi lebih ringan kita gitu. Betul. Ya. Nah, kan kita sebagai pemula nih takut ya kalau nerima dana segitu banyak, mengumpulkan dana segitu banyak, artinya kita harus bertanggung jawab terhadap dana itu. Itu akan berkaitan dengan bagaimana pengaturan pendistribusian, bagaimana pelaporannya. Nah, mungkin Mas Adip ada tips nggak nih untuk
kita nih yang awam untuk mengumpulkan dana, suatu saat kita mau mengumpulkan dana atau sebentar lagi setelah talk show ini mungkin kita akan menggerakkan teman-teman kita untuk mengumpulkan dana. Itu tipsnya apa ya untuk pelaporan yang baik dan pendistribusian yang terukur gitu? Pertama pasti kolaborasi dan ajak pihak yang memang mengerti di bidangnya gitu. Jadi kalau ini pandemik ya saya ngajak teman-teman dokter saya, dokter Twinda, kembar itu, terus sama dokter Ferdi Riva, dokter mata. Mereka membantu memberikan paling enggak yang butuh dari teman-teman mereka seprofesi dokter kan jauh lebih banyak tentu daripada saya gitu, yang paham, yang mungkin backgroundnya musik gitu ya. Yang paling awal itu, dan kita harus tahu siapa dan bentuknya. Campaign itu ditujukan ke siapa sih? Apakah ini kalau misalkan bencana alam, siapa yang kita ajak gitu? Kalau misalkan untuk orang sakit, siapa yang perlu kita ajak gitu? Perlu mengajak orang yang tepat gitu untuk bisa bikin campaign baru itu. Tapi kalau mau bikin campaign, menurut saya semua orang bisa. Makanya dari kemarin saya selalu nge-tweet, ayo bisa berangkat dari kamu sendiri, ajak temanmu, teman mainmu, teman kantor, teman satu penonton drama Korea misalkan, bisa bikin drakor, geng belanja, geng WhatsApp gosip, itu bisa membuat sesuatu yang awalnya mungkin iseng, ketika dilakukan bareng-bareng untuk bersama, saya pikir bisa bermanfaat buat yang lain gitu. Gimana supaya gerakan ini sustain? Soalnya biasanya tuh sekarang orang musiman ya. Jadi begitu ada banjir di Bandung misalnya, kita ngumpulin dana selama seminggu, abis itu hilang gitu. Dan sekarang pandemi COVID ini kita nggak tahu ujungnya sampai berapa lama. Mungkin 2 minggu lagi selesai, atau mungkin masih 3 bulan, 4 bulan sampai akhir tahun belum selesai. Tapi jangan sampai kelamaan karena dampak sosial ekonominya sangat berat. Nah, bagaimana kita bisa menggalang dana tapi sustain, tapi berkelangsungan terus. Jangan sampai pelurunya habis di depan nih, Mas. Tadi kan mulai 3 minggu yang lalu nih. Ini udah 3 minggu. Jangan-jangan yang nyumbang makin sedikit sehingga padahal bencananya makin panjang gitu. Ada tipsnya nggak, Mas Adik? Biasanya ada peristiwa-peristiwa yang bisa membuat itu menjadi bisa lebih gede lagi. Jadi katakanlah misalkan kita kan tidak membuat sesuatu nih, katakanlah tidak membuat sesuatu berarti tidak membuat keriaan yang melibatkan lebih banyak orang gitu. Jadi cuma saya, Twinda sama Ferdi Riva dibantu timnya, kita bisa untuk selalu campaign, udah sesimpel itu gitu. Kalau ternyata misalkan tiba-tiba kita bisa bikin misalkan sama Her World gitu, yuk kita bikin kita set the date, misalkan kita bikin semua 20 artis untuk ikut chat seperti ini, terus buka link donasi, itu bisa sangat melonjak naik gitu. Jadi harus ada stimulasi di antaranya ya? Iya, harus ada hal-hal ya seperti kayak promo produk sebenarnya, atau promo single, promo film, ketika kita mempromosikan tanda kutip kegiatan ini dengan baik dan benar dan tepat sasar. Saya pikir akan bisa lebih menaikkan lagi jumlah donasi gitu. Kayak yang sekarang lagi dibikin sama diajak sama Mas Wisnu Tama, Kemenparekraf, untuk bikin yang lebih gede, yuk tayangin di TV, tidak hanya satu TV tapi banyak TV yang akhirnya menjadi gede gitu. Karena kan dari kemarin menurut Mas Tama, saya setuju, semua sudah banyak bikin tapi rata-rata di online kan, di Instagram Stories, di YouTube, terus di live streaming. Iya, tapi yang TV yang sifatnya orang masih mes itu belum dibikin gitu. Jadi kami lagi mencoba membuat ke sana dengan Kementerian Pariwisata dan banyak pihak untuk membuat ini menjadi lebih besar, melibatkan stakeholder dan tentunya sponsor-sponsor yang memiliki budget besar untuk bisa terlibat di situ gitu, kayak gitu. Jadi lebih banyak masyarakat juga yang bisa tahu dan langsung berpartisipasi ya, Mas ya? Iya, betul. Tadi saya kayaknya saya kelewat ya, sorry. Untuk pelaporannya, untuk pelaporan dana yang sudah terkumpul, itu bagaimana ya? Karena itu lumayan sensitif ya. Betul. Saya kan bikinnya di Kita Bisa ya, seringnya gitu. Udah hampir berapa tahun ya ini ya, bikin 5 tahun kali ya. Di situ kan selalu ada laporan berkala, dibelikan apa gitu. Jadi memang kita posting
kita mau membuat campaign itu, setiap kita membelanjakan sesuatu ada laporannya di situ, dibelikan apa segala macam gitu. Dan tim kita bisanya juga memverifikasi, memastikan bahwa barang itu memang sampai di tujuan, dan mereka seringnya ikut kalau di Jakarta bahkan sampai ikut menyerahkan gitu. Jadi ikut memantau jalannya donasi itu, dan mereka kan background check dulu siapa sih orang ini, siapa yang membuat campaign ini, dan terus mereka kawal ketika mendeliver ke pihak-pihak yang harus menerima tadi itu gitu. Dia dibantu oleh kitabisa.com juga. Betul. Ya. Karena kan tentunya Mas Adip juga nggak terlalu banyak tenaga juga untuk melis detail itu kan. Betul. Untuk campaign yang sekarang ini berapa orang Mas perpanjangan tangannya? Timnya dengan Dokter Twinda. Ya, Dokter Twinda, Twindi sama Ferdi Riva ya. Masing-masing memanfaatkan teman-teman keluarga di rumah pastinya. Kondisi work from home. Tentunya pingin bantu banyak ya. Kayak kemarin saya kedatangan 20 karton masker. Satu karton ke rumah, itu ke rumah. Satu karton itu isinya 50 box masker. Satu boxnya isinya 50. Jadi hampir 40.000 masker. Makanya ini kalau ketahuan polisi dikira menimbun ini gitu. Menimbun. Iya. Wah, itu ada undang-undangnya tuh Mas. Iya, makanya nggak bisa melibatkan orang, tetangga pun nggak enak gitu. Ya akhirnya sama anak, istri, dan orang rumah yang packing bertahap. Makanya akhirnya dibantu JNE tadi itu. Senang sekali. Iya, sama Jemima, sama Yasmin, sama Rini istri saya, sama Mbak yang di rumah. Ya ampun, jadi semua dipekerjakan ya? Dipekerjakan. Jamie kadang kamu yang ngeprint, ini yang ganti packing segala macam gitu. Mas Adip, thank you banget atas waktunya. Mungkin sama-sama. Ada pesan-pesan lagi atau tips-tips untuk viewers di sini yang mau juga ikut menggalang dana? Paling gampang adalah ngelihat persoalan yang ada di sekitar sih. Kan kalau yang bikin untuk tenaga medis untuk menghadapi sekarang kan udah banyak ya. Tapi mungkin teman-teman punya tetangga yang berkekurangan, punya saudara yang berkekurangan, punya komunitas yang berkekurangan gitu, bisa langsung dibikinin gitu. Karena ini udah menjangkau ke semua lapisan, apalagi ada pembatasan terbatas di Jakarta kan untuk mobilitas kita. Mulai hari ini. Orang-orang betul. Jadi segala macam profesi akan terkena imbasnya, dan orang yang mungkin punya waktu lebih dan udah punya tabungan yang lebih mungkin bisa melakukan untuk membantu sesama, karena saatnya itu kita pakai sosial media jaringannya, dan teman-teman kita yang memiliki kemampuan lebih untuk berdonasi itu. Berawal dari sekeliling aja dulu gitu. Oke. Terima kasih banyak Mas Adip. Semoga obrolan kita ini menginspire banyak orang. Terima kasih sudah bergabung di Ngobrol bareng HW. Juga para viewers di sini, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk merapat. Selamat di rumah. Dan sampai ketemu di Ngobrol bareng HW berikutnya. Bye Mas Adip. Bye, juga selalu. Thank you. Sehat ya. Ya.